Nanti jangan sampai nanti teman-teman tiba-tiba kaget pas mau ngambil, wah saya mesti ngelunasin lagi sekian gitu. Nah, halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang apa saja sih yang perlu kita lakukan di saat kita melunasi KPR. Nah, kali ini kita bahas tentang happy ending-nya nih, di mana kita berhasil melunasi KPR-nya. Baik itu melunasinya dipercepat atau sesuai dengan jadwal. Nah, satu hal yang penting untuk teman-teman ketahui adalah bedanya antara pelunasan dipercepat dengan pelunasan sesuai dengan jadwal itu hanya ada dua hal. Yang pertama adalah kalau pelunasan dipercepat, itu teman-teman perlu tanya sisa pokok hutang saya berapa dan teman-teman perlu menyiapkan uang sesuai dengan yang disebutkan oleh pihak bank, kewajiban yang harus dibayar dan dilunasi saat itu. Dan hal kedua yang teman-teman perlu ketahui adalah bila teman-teman melunasi dipercepat, itu biasanya memang ada ketentuan penalti. Jadi di saat kita melakukan pelunasan, kita dikenakan penalti atas pelunasan dipercepat yang kita lakukan. Nah, besarannya ini biasanya di kisaran 1-3%. Nah, cuma teman-teman juga perlu tahu ya, selain penalti, kadang-kadang ada bank juga yang masih nerapin denda tambahan kalau teman-teman melakukan pelunasan dipercepat. Nah, itulah sebabnya teman-teman kalau di saat melakukan pengajuan di awal, teman-teman benar-benar baca baik-baik tuh syarat-syarat di SPPK-nya dengan detail, apakah saja syarat pelunasannya, apakah memang hanya penalti atau ada denda tambahan atau bagaimana. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman perlu sadari dari awal. Oke, kita langsung masuk ya ke topik utama kita dalam episode kali ini, yaitu tentang pelunasan. Nah, apa aja sih yang perlu disiapin pada saat melakukan pelunasan? Nah, tentunya teman-teman pada saat melakukan pelunasan, teman-teman perlu melakukan konfirmasi pada pihak bank. Teman-teman perlu telepon dan perlu membuat satu janji. Ini kapan kira-kira saya bisa ambil dokumen jaminan saya? Nah, tanyakan dengan jelas kepada pihak bank, apa saja sih yang wajib kita siapkan pada saat kita mau mengambil dokumen jaminan? Dokumen apa saja? Dan pastikan teman-teman memenuhi semua syarat tersebut sebelum benar-benar teman-teman datang ke banknya. Dan pastikan janjian dulu ya, karena biasanya pihak bank itu nyimpen dokumen jaminan teman-teman itu di tempat lain, bukan di banknya sendiri itu. Dan biasanya diperlukan satu proses untuk memastikan, oh ini memang sudah lunas, oke, dan ini saatnya dipindahkan dokumen jaminannya ke sini dan nanti ya akan ngambil dokumennya kapan. Nah, ini ada prosedur-prosedurnya yang perlu dijalani oleh pihak bank tersebut. Jadi teman-teman perlu sadari bahwa nggak semudah bilang, saya udah lunas, saya mau ngambil sekarang. Nah, nggak semudah itu. Tapi di bank kan ada prosedur-prosedurnya sendiri, jadi baiknya teman-teman pastikan dahulu, janjian dulu, dan udah jelas jadwalnya kapan, syarat dokumen pengambilannya apa saja, nah, baru lakukan. Nah, poin penting lainnya yang teman-teman perlu ketahui pada saat mengambil dokumen jaminan tersebut adalah teman-teman perlu pastikan kembali bahwa dokumen yang teman-teman terima itu memang sesuai dengan dokumen yang dulu teman-teman kasih pada saat teman-teman melakukan akad KPR. Nah, jadi inilah pentingnya teman-teman menyimpan yang namanya tanda terima dokumen jaminan gitu. Nah, di tanda terima dokumen jaminan kan itu ada tuh biasanya itu IMB nomor berapa, sertifikat SHM atau SHGB nomor berapa dan bla bla bla. Nah, itu teman-teman perlu lihat kesesuaiannya dan sekaligus cek juga tuh di sertifikatnya emang bener udah dibalik nama atas nama teman-teman atau belum. Kalau sampai terjadi ada misadministrasi kan berabe juga ya urusannya ya. Nah, tapi biasanya sih kecil kemungkinan itu terjadi. Tapi tidak ada salahnya teman-teman pastikan kembali. Dan satu dokumen lagi yang penting banget teman-teman untuk punyai adalah yang namanya surat keterangan roya gitu. Itu untuk melepaskan sertifikat teman-teman dari
beban hak tanggungan. Jadi kalau tanpa surat roya tersebut, nanti ujung-ujungnya repot tuh kalau nanti teman-teman mau mengalihkan atau menjual sertifikat tersebut, properti tersebut. Karena otomatis kalau masih ada hak tanggungan, masih dicap di situ tuh, masih ada hak tanggungannya, itu teman-teman nggak akan bisa ngalihin kepemilikan atas properti tersebut. Jadi teman-teman perlu pastikan bahwa teman-teman memang sudah mendapatkan juga surat royanya, dan baiknya jangan ditunda-tunda, langsung diurus aja juga sekaligus royanya gitu. Oh, tapi kalau saya kan males lah ngambil dokumen jaminan cepet-cepet, biarin aja, anggap aja nitip sama bank gitu. Hati-hati ya. Kalau teman-teman berpikiran seperti itu, nanti nih ada beberapa risiko yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama adalah, kalau banknya mengenai biaya penitipan dokumen jaminannya ini per bulannya berapa, dan misalnya itu belum diatur sebelumnya, atau ada ketentuan bank yang menyatakan bahwa nih setiap penitipan dokumen berharga itu biayanya sekian, nanti jangan sampai nanti teman-teman tiba-tiba kaget pas mau ngambil, wah saya mesti ngelunasin lagi sekian gitu. Nah, jadi jangan punya pikiran, boleh nih bisa nitip sama bank gratis. Nggak ada ya urusan sama bank itu gratisan ya. Bahkan kita tabungan pun kan kita ada biaya administrasi, itu yang paling sederhana gitu. Nah, hal lainnya yang teman-teman perlu ketahui juga terkait dengan kalau dibiarinin aja nih dokumen jaminannya, bagaimana seandainya, nih amit-amit banget ya, seandainya kalau sampai terjadi penyelewengan oleh orang internal bank. Nah, ini kan jadi berabe urusannya, jadi berkepanjangan. Nah, jadi lebih baik begitu tahu lunas, teman-teman langsung ambil dokumen jaminannya, urus beres, simpan sendiri yang aman. Itu adalah jalan yang terbaik. Karena dengan demikian, teman-teman meminimalkan resiko-resiko terjadinya penyelewengan ataupun kondisi-kondisi lainnya yang mungkin saja bisa menyulitkan teman-teman di kemudian hari. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Semoga informasinya cukup membantu teman-teman dalam memberikan gambaran mengenai apa yang harus dilakukan pada saat saya melakukan pelunasan KPR. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!